saya Lia Marlina, mahasiswa PPG PGSD Angkatan 1 tahun 2023. Pada hari ini, Rabu 16 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai bagian dari uji kinerja saya. Pada praktek pembelajaran kali ini, saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 4 dengan topik fotosintesis, proses paling penting di bumi, yang saya laksanakan di SDN Pelosok Kerep 2. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus tetap semangat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Ayo Mas Manes pimpin berdoa. Rob. Doa mulai. Biar tambah semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Semuanya dong. Oke, kita nyanyikan ya lagu dari Sabang sampai Merauke pakai seperti ini biar sama. Nah, oke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berdasar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Oke, tepuk tangan semuanya. Hari ini kuliah mau absen dulu. Tadi katanya yang tidak masuk adik Aksa sakit. Kita doakan ya, semoga adik Aksa segera sembuh dan besok bisa kembali bersekolah belajar bersama kita ya. Amin. Oke, yang pertama adik Aksa sakit. Afra Danis. Ya. Alisa Sandy. Aprilia Nurvanes. Safira Aida. Zahra Helda. Ya. Zafira. Oke, alhamdulillah. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Di pas kita belajar apa? Kemarin belajarnya tentang apa? Bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan itu ada apa aja kemarin? Bagian tumbuhan ada apa aja? Akar, daun, batang, bunga. Iya, oke. Kalian sudah masih ingat ya semua itu ya? Masih ingat. Oke, untuk hari ini selanjutnya materi selanjutnya adalah apa nak? Fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis itu apa? Coba di foto cekrik gitu Bu. Bukan ya. Fotosintesis itu adalah apa ya? Nanti akan kita pelajari. Nah, nanti apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Ya, tujuan pembelajarannya apa? Tentang fotosintesis ini yang pertama, melalui kegiatan menyimak video, peserta didik dapat menganalisis kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis serta hasil dari fotosintesis dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan praktek pengamatan proses fotosintesis, peserta didik dapat merumuskan dampak proses fotosintesis dan mengaitkan dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan menyimak video dan praktek fotosintesis, peserta didik dapat mendesain infografis terkait proses fotosintesis. Kalian tadi pagi-pagi sudah sarapan nak? Sudah sarapan. Ibu tadi masak apa ya? Masak apa tadi? Nasi goreng, apalagi sayur bayam. Nah, ada proses memasak di rumahmu. Terjadinya di mana? Kalau ibu masak di mana? Proses masaknya di mana? Di dapur.
Ya, nanti kita cari tahu ya. Kalau tumbuhan itu masaknya apa ya dioseng-oseng gitu ya, atau masaknya dikukus-kukus gitu ya. Nah, kita akan mencari tahu itu semuanya. Jadi tumbuhan itu nak cari makan piye ya Cah ya? Tumbuhan itu cari makan apa bisa berjalan? Tidak bisa seperti manusia ya. Bagaimana caranya? Nah, nanti kalian harus bisa mencari tahu bagaimana kok tumbuhan itu mencari makan itu caranya gimana? Proses masaknya itu sampai dia bisa makan apa kayak manusia atau tidak ya? Nanti kita cari tahu. Kemudian kira-kira antara tumbuhan itu dengan kita manusia, cara cari makannya beda atau sama? Beda. Kok bisa beda ya? Nah, nanti kita cari tahu itu semua. Nah, perhatikan untuk menjawab semua itu tadi, nih ya, manusia itu akan mencari makan ketika lapar. Kalau tumbuhan lapar enggak ya? Kita bisa tahu enggak ya tumbuhan itu lapar atau tidak? Nah, cara makannya gimana? Apakah masuk mulut? Mulutnya mana tumbuhan? Nah, pasti itu. Nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi sebelum itu, Julia punya lagu. Kita akan menyanyikan lagu proses fotosintesis. Nanti silahkan dilihat, disimak, lalu kita nyanyikan bersama. Sudah siap? Sudah. Satu, perhatikan ya. Kita belajar tentang fotosintesis. Tumbuhan yang memasak makanannya sendiri. Apa saja bahannya, bagaimana prosesnya? Ayo lawan cari tahu jawabnya. Perhatikan di situ nanti ada gambarnya. Gambar proses fotosintesis itu ada matahari, ada tumbuhan. Nanti sinar matahari diserap ya oleh daun, masuk kloroplas, ada karbon dioksida diserap, nanti hasilnya oksigen yang dibutuhkan dalam fotosintesis. Energi matahari, CO2 dan air, klorofil pada daun melengkapi prosesnya. Fotosintesis terjadi pada daun, menyerap air dan mineral dalam tanah, disalurkan ke daun, menyerap CO2. Klorofil pada daun melengkapi prosesnya. Hasilnya oksigen dan karbohidrat. Nah, sudah ada gambarannya Nak ya. Jadi fotosintesis tadi prosesnya terjadi, betul ya kata Mas Rizky, prosesnya terjadi di daun. Bantuannya apa tadi? Dibantu apa tadi? Sinar matahari. Apa lagi? Air. Terus? Karbon dioksida atau CO2. Terjadinya di daun. Daunnya harus daun yang warnanya apa Nak? Hijau. Namanya apa tadi? Zat hijau dan tadi namanya apa? Klorofil. Berarti Nek ada tumbuhan yang tidak berdaun hijau, misalnya jamur, itu berarti dia bisa masak sendiri nggak ya? Membuat makanan sendiri tidak ya? Tidak. Kenapa? Kenapa ya? Karena tidak memiliki klorofil, betul. Karena tidak memiliki zat hijau daun. Itu sekali ya. Nah, itu tadi lagu tentang proses fotosintesis. Dia masih punya satu video lagi. Silahkan diperhatikan. Nanti kalau dicatat hal-hal yang penting yang ada dalam layangannya yang akan beliau putarkan terkait tentang fotosintesis juga. Ya, fotosintesis itu apa nanti lebih gamblang di video selanjutnya. Perhatikan ya. Halo adik-adik, bagaimana sore kalian? Semoga sebelumnya pada video kali ini Indonesia dijuluki sebagai salah satu negara yang menjadi paling dunia. Lalu, kenapa
Dengan banyaknya hutan dan pepohonan dapat menunjang kelangsungan hidup di muka bumi ini. Untuk menjawab pertanyaan itu, yuk kita belajar bersama-sama mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Perhatikan ya. Kalau ada yang penting dicatat ya. Ada daun selain pemakanan karbon dioksida ada klorofil. Fungsinya apa? Menangkap sinar matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida jadi zat gula dan oksigen. Jadi harus ada fungsinya. Disebut dengan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis ini adalah zat gula dan oksigen. Zat gula digunakan Nah, itu tadi ya terkait proses fotosintesis dari awal. Berarti proses fotosintesis itu harus terjadi kapan, Nak? Siang hari. Siang hari. Prosesnya harus terjadi siang hari. Kenapa Kak harus siang hari? Karena harus ada sinar matahari, betul. Misalnya malam hari bisa nggak, Denis? Kenapa Denis kok siang hari nggak bisa? Kok malam hari nggak bisa, Denis? Iya betul Hasan, karena malam hari nggak ada matahari, nggak bisa membantu proses fotosintesis karena salah satu syaratnya tadi apa, Nak? Sinar matahari. Oke, nah di sini Bu Lia ada lembar kerja yang bisa dikerjakan secara berkelompok. Ini sudah Bu Lia bentuk kelompok ya, kelompoknya sudah heterogen. Ada cewek, ada cowok, ada perempuan, ada laki-laki. Nanti silahkan untuk dikerjakan bersama kelompoknya. Sebelum dikerjakan coba dilihat untuk lembar keduanya dulu, Nak. Coba dilihat lembar keduanya dulu ya. Sebelum nanti ke KBD yang pertama, perhatikan yang kedua. Kita akan melakukan pengamatan fotosintesis. Coba diperhatikan di situ. Yang kedua, pengamatan fotosintesis. Bu Lia sudah menyediakan tiga buah gelas plastik. Karena jumlahnya 3 kelompok, maka Bu Lia menyiapkan 3 gelas plastik. Nanti setiap kelompok menyiapkan 1 daun segar ya. 1 daun segar yang warnanya hijau. Kenapa hijau tadi? Karena syaratnya tadi apa? Kalau daunnya hijau mengandung klorofil. Mengandung apa Zafira tadi? Klorofil. Oke, nanti ini diisi air. Ya, diisi air. Caranya gimana tadi? Petik daunnya taruh di gelas sampai terendam. Berarti harus terendam ya. Terus didiamkan selama 15 sampai 30 menit. Nanti hasilnya kita diskusikan. Begitu ya. Oke, siap melakukan percobaan? Oke, nah semuanya nanti Bu Lia kasih ini ya. Gelas plastik. Kita akan keluar kelas untuk melakukan percobaan. Ya, oke, sekarang cari daunnya yang bentuk saja. Sudah, oke. Kalau sudah taruh di tempat yang mana? Di sini. Buat apa, Mas? Buat apa?
Berarti langsung berfotosintesis ini. Yuk, ini harusnya nanti ini punya kelompoknya siapa tadi? Ini punya siapa? Ingat-ingat ya, ini punya Danis, kelompok 1, ini kelompok 2. Yang itu kelompok 3 sini disejar sini aja. Nah, nanti 1, 2, 3 ya. Oke. Sudah, kita tinggalkan, nanti 30 menit lagi kita kembali ke luar kelas. Masuk lagi. Oke, sekarang Bulia mau ngasih es dikit ya. Nanti kalau Bulia bilang dor, kalian gantian nembak Bulia. Dor gitu ya. Coba kita coba. Dor. Dor. Kalau Bulia dor nanti kalian ya. Mereka kena. Dor. Lagi dor. Kalau Bulia bilang bum, nanti nggak kena, oke? Bum. Nggak kena. Bum. Nggak kena. Kita ulangi ya, biar kalian konsentrasi. Kita mulai dari awal. Dor. Dor. Bum. Sambil menunggu proses pengamatan fotosintesisnya selesai, silakan untuk dikerjakan secara berkelompok. Silakan untuk dikerjakan LKPD halaman pertama. Kerjakan. Jangan lupa tulis nama anggotanya. Nanti yang nggak ikut mikir tidak usah ditulis namanya. Nanti langsung sendiri ya. Fotosintesis apa tadi Ingat nggak apa tadi proses? Iya semuanya ya. Apa tadi? Tadi ingat nggak? Fotosintesis apa tadi? Terbukti kedua. Anggotamu? Apa? Bisa. Lagi tulis nama ya. Apa tadi? Apa tadi ya? Coba perhatikan di papan tulis dulu ya semuanya. Perhatikan papan tulis. Perhatikan papan tulis tadi pas di lagu. Lagu apa lagi tadi? Proses fotosintesis tadi ada gambar ini toh. Ini maksudnya apa ya Bu? Ini namanya infografis ya. Ada gambar, ada keterangannya. Perhatikan. Jadi ini gambar tumbuhan ya nak. Tumbuhannya berdaun hijau. Terkena apa nak? Terkena sinar matahari. Terkena apa Zafira? Terkena sinar matahari. Energi cahaya matahari ini diserap oleh daun. Diserap oleh daun ya. Diserap oleh daun. Kemudian apa? Pada daun terdapat bahan khusus yang namanya klorofil. Jadi yang menyerap cahaya matahari. Tadi siapa? Tugasnya siapa ya? Tugasnya klorofil ya. Nah, kemudian akar kita kemarin sudah pernah belajar yang akar ya. Bagian akar itu fungsinya apa? Menyerap air. Menyerap air. Menyerap air. Nah, air itu dibawa masuk naik nanti sampai ke
nanti diserap, dimasuk ke dalam daun melalui apa tadi? Stomata. Melalui stomata terus terjadi proses fotosintesis. Prosesnya gimana Bu? Nggak kelihatan Bu, ya nggak kelihatan, tapi di sana ada prosesnya. Nanti hasil akhirnya apa Nak? Hasil akhirnya apa nanti? Oksigen dan karbohidrat. Saya dilepas oleh daun saudara. Jadi kita menghirup nafas, coba semuanya hirup nafasnya. Yang dihirup itu udara wujudnya apa? Oksigen. Terus kita hembuskan keluar. Yang keluar apa Nak? Karbon dioksida. Jadi Masya Allah sekali ya, Allah itu menciptakan udara. Kita lagi nafas saja, itu oksigen. Nggak lama kemudian kita menghembuskan, metune beda ya. Wes ora oksigen tapi metune karbon dioksida. Itulah kenapa kok kalau kita siang hari tengok-tengok nang ngisor uwit bisa terasa sejuk. Kenapa Nak? Karena apa? Karena karbon dioksida yang kita hembuskan itu dimanfaatkan oleh daun untuk fotosintesis. Nah, hasil fotosintesis oksigen bisa kita nikmati sebagai oksigen itu untuk bernafas. Makanya rasanya seger. Apa meneh karo ngombe es teh. Gitu ya, itu proses fotosintesis pada daun. Nah, manfaatnya apa ya fotosintesis itu? Bisa dimanfaatkan untuk apa ya? Apa? Kalau oksigen dimanfaatkan untuk apa Nak? Bernafas. Ya, untuk bernafas. Kalau karbohidrat atau zat gula dipakai untuk apa ya? Cadangan makanan. Makanya kalau pohon itu cadangan makanannya beda-beda ya. Enek sing cadangan makanannya di akar. Contohnya apa? Wortel. Apa nih? Singkong. Nah, terus ada lagi yang di mana? Cadangan makanannya pada buah mangga, pepaya, ya toh? Ada macam-macam menyimpannya. Nah, ini peran tumbuhan bagi manusia dan hewan. Tumbuhan itu sebagai sumber makanan. Kelebihan karbohidrat hasil fotosintesis akan disimpan di dalam bagian tumbuhan dalam bentuk zat tepung tuh, ada yang di daun dan bunga, ada yang disimpan di buah dan biji, di batang kayak tebu dan juga di akar atau di air. Gitu ya. Oke, paham semuanya? Silahkan untuk melanjutkan mengerjakan LKTD-nya. Yuk, kerjakan. Kalau ada yang kesulitan tanya. Apa? Tumbuhan memanfaatkan energi ini untuk membuat makanan. Nah, energi cahaya mengubah apa? Energi cahaya tadi yang diubah apa? Proses fotosintesis tadi butuh apa aja? Air. Nah, kayak gitu ditulis. Ini kan udah energi cahaya, berarti matahari nggak usah ditulis. Ubah apa aja? Air, mineral. Apa mana mau? Yang kita keluarkan loh. Kok oksigen? Karbon dioksida.
Alam gelembungnya cuma si pecah. Semuanya sudah membawa hasil dari pengamatan fotosintesisnya. Ingat ya, tadi kita sudah belajar kalau fotosintesis tadi hasilnya wujudnya apa, Cak? Oksigen dan karbohidrat. Tapi yang bisa kita lihat melalui pengamatan ini adalah oksigen. Sekarang diperhatikan pada masing-masing daunnya. Coba kita cek ya daunnya. Daunmu ada gelembungnya enggak? Nah, oh di bawah ada. Di bawah ada gelembungnya ya. Ada gelembungnya, berarti ini terbukti tidak ya bahwa apa? Fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Silakan, berarti hasil LKPD. Hasil pengamatannya untuk melengkapi LKPD. Ada nggak di sini berhasil nggak? Ada gelembungnya nggak? Oh iya, tuh di bawah banyak sekali gelembungnya ya. Berarti apa? Membuktikan bahwa apa, Nak? Fotosintesis terjadi apa? Menghasilkan apa? Oksigen. Silakan untuk melengkapi LKPD-nya. Yang kelompok ini coba dicek. Kira ada gelembungnya nggak, Vin? Ada banyak nggak, Vin? Oh banyak. Berarti ini membuktikan apa, Nak? Kalau fotosintesis apa, Reda? Fotosintesis menghasilkan oksigen. Nah, gelembung itu oksigennya. Silakan untuk melengkapi ini ya. Jawab sih, menjawabnya sini. Nah, apa yang terlihat pada daun? Gelembung oksigen. Nah, bawahnya boleh. Nah, gelembung sini loh. Gelembung oksigen. Gelembung apa? Untuk membuktikan Iya. Tinggal kata-katanya kira-kira. Tepuk tangan untuk kita bersama. Siapa yang mau presentasi? Mau ditunjuk apa? Oh iya, oke, kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju. Tepuk tangan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2. Coba dibaca dari awal, nah, yang keras. pengamatan fotosintesis. Alat dan bahan 1 gelas atau mangkok bening 1 buah, daun segar 1 lembar, 3 air. Cara bekerja: 1. Timpa 1 lembar daun agar yang segar yang ada di sekitar halaman sekolah kalian. 2. Simpanlah daun segar ke dalam gelas bening. 3. Isi gelas dengan air sampai daun tenggelam. 4. Simpanlah gelas bening bawah sinar matahari. 5. Diamkan selama 15 sampai 30 menit. Yang keras, Dok. Yo. Diskusikanlah pernyataan berikut setelah kalian selesai melakukan percobaan. 1. Apa yang terlihat pada daun? Ya, apa yang terlihat pada daun? Di hasil pengamatanmu apa, Dok? Gelembung-gelembung. Gelembung. Itu gelembung-gelembungnya itu sebagai apa? Oksigen. Terus yang kedua? Pada apa kaitan percobaan ini proses fotosintesis? Untuk membuktikan fotosintesis menghasilkan oksigen. Apa dampak fotosintesis bagi kehidupan di bumi? Bernafas dan cadangan makanan. Iya, bernafas dan cadangan makanan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, dari dua kelompok ini, kelompok 1, kelompok 3, siapa yang mau bertanya untuk kelompok 2?
dari sini jadi gelembung oksigennya menghilang. Oke, kelompok satu ingin bertanya? Oh tidak, kalau tidak kita beri tepuk tangan untuk kelompok dua. Sekarang dia punya game yang bisa kita mainkan bersama. Nanti gamenya biar seru ya. Satu kelompok wakil satu. Wih, jangan orang. Coba segera, mana fungsi akarnya? Nah, kliknya sini. Nah, oke, terus lanjut. Bagian tumbuhan tempat berlangsungnya fotosintesis. Fotosintesis terjadi di mana? Langsung klik. Oke, terus. Lihat pada gambar berikut peristiwa apa yang terjadi. Ya, oke, untuk gambar kerjanya silakan dikumpulkan dulu. Sekarang Julia punya soal evaluasi. Kalau tadi mengerjakannya kelompok, sekarang sendiri sendiri. Siap semuanya? Oke, alat tulisnya disiapkan ada. Belakangnya boleh. Ya. Di belakangnya aja loh. Bekas belakangnya. Dan silakan duduk semuanya. Duduk semuanya. Oke, Julia akan tanya. Adakah yang ingin menyampaikan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa yang sudah kita pelajari hari ini, Nak? Fotosintesis itu apa ya? Fotosintesis adalah apa, Nak? Proses menghasilkan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Terus tumbuhan di darat maupun di laut juga melakukan proses fotosintesis. Untuk fotosintesis tumbuhan membutuhkan apa? Matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil. Hasil dari fotosintesis ada apa? Karbohidrat dan oksigen. Sumber makanan di bumi dan udara untuk bernafas itu dihasilkan oleh proses fotosintesis. Maka dikatakan bahwa proses fotosintesis adalah proses yang sangat penting. Gitu ya. Tepuk tangan kita semuanya. Oke. Nah, untuk selanjutnya Julia punya lembar refleksi. Kita akan melakukan refleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Apa yang kamu rasakan? Hari ini kita belajar tentang apa? Yang kamu sukai hari ini pas bagian apa? Yang kamu nggak suka pas bagian apa? Oh, pas bagian Bu apa? Oh, aku suka pas bagian praktek Bu, pas bagian presentasi, pas bagian garap soal. Nah, nanti silakan dikerjakan. Bunda akan membagikan lembar refleksi pembelajaran. Ya, ini satu-satu. Jawabannya beda-beda. Tolong jawabnya. Yang disukai antara Vanessa sama Rizky mesti beda. Nah, Vanessa senangnya pas bagian Bu dikasih tepuk dor-dor misalnya. Nah, Rizky senangnya pas
sebagian disetelnya video. Oh, Denis pas bagian nyanyi. Boleh kan kasih jawabannya beda-beda. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita luar biasa. Hari ini kita sudah belajar tentang fotosintesis, sudah mencari jawaban kok bisa tumbuhan itu mencari makan tuh caranya gimana, proses masaknya gimana sudah kita pelajari hari ini. Sekarang kalian sudah tahu ya Nak ya, bahwa proses membuat makanan pada pohon, pada tanaman dengan manusia itu berbeda, menghasilkan hasil yang berbeda, tapi ternyata hasilnya bisa dimanfaatkan oleh kita semua. Makanya disebut sebagai apa? Fotosintesis itu penting bagi kehidupan di bumi. Oke, nah untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang, setelah kita belajar fotosintesis, kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Insya Allah akan lebih seru dari hari ini. Nah, nanti silakan untuk dipelajari di rumah ya Nak ya. Bukunya dipelajari, nanti boleh sambil nonton-nonton di YouTube tentang apa? Perkembangbiakan tumbuhan. Jadi nanti pas keterangan beliau kalian sudah punya gambaran. Oke, sekarang boleh berkemas. Sekarang sebelum berdoa, perhatikan dulu ya. Ikuti dulu ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung jadi empat, jadilah kamera cekring. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku buat jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung jadi empat, jadilah telinga tinggi. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung jadi 10, ku siap berdoa. Oke, silakan Mas Manes pimpin berdoa. Doa mulai. Doa mulai. Salam